Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa itu silent treatment? Silent treatment, atau yang sering disebut sebagai dikutuk diam, adalah bentuk perilaku pasif-agresif ketika seseorang memilih untuk tidak berbicara, mengabaikan, atau menjauh dari orang lain sebagai bentuk respon terhadap konflik, kemarahan, atau keinginan untuk mengontrol situasi. Alasan mengapa perilaku ini seringkali berbahaya adalah karena ia tidak terlihat seperti kekerasan secara fisik atau verbal. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, tidak ada kata kasar. Namun, diam yang disengaja justru bisa menjadi bentuk tekanan psikologis yang lebih halus tapi sangat melukai. Dalam hubungan apapun, entah itu hubungan romantis, persahabatan, keluarga, atau rekan kerja, silent treatment menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan rasa tidak aman. Ketika satu pihak tiba-tiba mendiamkan tanpa memberikan penjelasan, korban biasanya merasa harus menebak-nebak apa yang salah. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Aku salah apa? Kenapa dia berubah? Apakah dia marah? Apakah ini salahku? Ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres psikologis yang cukup berat. Meskipun terlihat sederhana, silent treatment memiliki dampak yang lebih besar dari yang terlihat. Diam bukan hanya tentang tidak berbicara, diam adalah pesan. Dia menjadi hukuman. Dia menjadi alat untuk mengontrol. Dia menjadi senjata yang tidak berbunyi tetapi melukai hati dan pikiran. Silent treatment bukan sekadar butuh waktu menenangkan diri. Penting untuk membedakan antara seseorang yang diam untuk menenangkan diri dengan seseorang yang memberikan silent treatment. Diam untuk menenangkan diri adalah jeda sehat. Seseorang mengatakan, aku butuh waktu untuk menenangkan diri, nanti kita lanjut bicara. Silent treatment, sebaliknya, adalah ketika seseorang sengaja mengabaikan tanpa penjelasan, menghindar, atau menjauh sebagai bentuk hukuman. Pada silent treatment, diam tidak digunakan untuk menyembuhkan masalah. Diam digunakan untuk membuat pihak lain merasa bersalah, kecil, atau cemas. Bentuk-bentuk silent treatment. Silent treatment tidak selalu tampak jelas. Terkadang ia hadir dalam bentuk-bentuk halus, seperti 1. Tidak membalas pesan atau telepon selama berhari-hari. Dengan alasan sibuk, padahal sebenarnya sedang marah atau ingin membuat pihak lain cemas. 2. Menutup diri secara emosional. Pelaku ada secara fisik, tetapi tidak mau bicara, tidak merespon, bahkan tidak mau melihat. 3. Menghindar secara sosial. Mengunci diri di kamar, pergi tanpa pamit, atau tidak mau duduk serumah. 4. Mengabaikan keberadaan. Korban bisa berada di depan mata, tetapi pelaku bertindak seolah mereka tidak ada. Bentuk-bentuk seperti ini membuat korban merasa tidak berharga atau tidak penting. Silent treatment dalam hubungan romantis. Dalam sebuah hubungan, komunikasi adalah fondasi. Ketika silent treatment muncul, fondasi itu mulai retak. Banyak hubungan hancur bukan karena pertengkaran besar, tetapi karena diam yang dibiarkan merusak rasa aman dan kepercayaan. Silent treatment sering muncul ketika seseorang ingin menghukum pasangannya. Seseorang ingin merasa lebih berkuasa. Seseorang tidak mampu mengungkapkan emosi. Seseorang punya pola trauma dari masa lalu. Sayangnya, banyak korban yang akhirnya mengikuti permainan ini dan berpikir bahwa diam adalah cara menyelesaikan masalah, padahal justru memperburuk keadaan. Mengapa silent treatment sangat menyakitkan? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang butuh interaksi. Ketika seseorang yang kita sayangi tiba-tiba menghilangkan kontak dan komunikasi, otak kita memasuki mode panik. Tubuh menganggap ini sebagai ancaman terhadap hubungan, sehingga memicu stres, kecemasan, dan rasa takut kehilangan. Dia membuat korban terjebak dalam pikiran negatif, bahkan menyalahkan diri sendiri. Ini sebabnya silent treatment disebut sebagai kekerasan emosional yang tidak disadari. Silent treatment bisa menjadi manipulasi. Tidak semua silent treatment dilakukan dengan niat jahat, tetapi banyak yang dilakukan untuk mengontrol. Ini yang membuatnya berbahaya. Pelaku sadar bahwa diamnya membuat korban gelisah dan itu membuat mereka merasa berkuasa. Dalam konteks hubungan toksik, silent treatment menjadi cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Membuat pasangan minta maaf meski tidak salah. Mempertahankan dominasi. Menghindari tanggung jawab. Tanpa disadari, korban mulai terbiasa mengalah,
meminta maaf, bahkan takut mengungkapkan pendapat. Silent treatment bukan sekadar diam. Ia adalah bentuk tekanan psikologis yang bisa menghancurkan rasa aman, kepercayaan, bahkan kesehatan mental seseorang. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat penyebab silent treatment, dampaknya, cara menghadapinya, dan bagaimana menyembuhkan diri dari luka yang ditinggalkan. Penyebab seseorang melakukan silent treatment. Silent treatment tidak muncul begitu saja. Ada alasan-alasan psikologis dan emosional yang melatar belakanginya. Beberapa pelaku melakukannya secara sadar, menjadikannya senjata untuk mengontrol. Namun, banyak juga yang tidak menyadari bahwa perilaku diam yang mereka lakukan adalah bentuk kekerasan emosional. Untuk memahami akar masalahnya, kita perlu menggali penyebab yang paling muncul dalam dinamika hubungan. 1. Ketidakmampuan mengelola emosi. Salah satu penyebab paling umum adalah sifat emosional yang tidak stabil. Banyak orang yang ketika marah, terluka, atau bingung, tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan mereka. Bukannya berbicara atau mencari solusi, mereka memilih diam karena merasa itu adalah cara paling aman. Pada dasarnya, diam bisa menjadi mekanisme pertahanan untuk menghindari pertengkaran, menahan amarah agar tidak meledak, memberi ruang untuk menenangkan diri. Namun, ketika diam ini berlarut-larut dan tidak disertai penjelasan, ia otomatis berubah menjadi silent treatment. Pelaku tidak bermaksud menyakiti, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan komunikasi emosional yang baik. 2. Pola asuh dan pengalaman masa kecil. Dalam banyak kasus, silent treatment adalah pola yang dipelajari sejak kecil. Jika seseorang dibesarkan di lingkungan yang penuh tekanan, di mana orang tua menggunakan diam sebagai bentuk hukuman, maka besar kemungkinan mereka akan mengulang pola yang sama ketika dewasa. Di sebagian keluarga, diam dianggap sebagai bentuk disiplin. Ketika anak berbuat salah, mereka didiamkan berjam-jam atau berhari-hari. Ini menimbulkan trauma yang tidak disadari. Ketika anak tumbuh dewasa, mereka menganggap diam adalah cara menyelesaikan masalah. Pola asuh seperti ini membuat seseorang takut menghadapi konflik, sulit mengekspresikan perasaan, terbiasa menghindar. Dan yang paling berbahaya, mereka tidak sadar bahwa diam dapat melukai orang lain. 3. Ingin mengontrol dan mempengaruhi emosi orang lain. Ini adalah penyebab paling toksik dari silent treatment. Dalam hubungan manipulatif, pelaku menggunakan diam sebagai alat untuk mengendalikan pasangan atau orang terdekat. Dengan mendiamkan korban, pelaku berharap korban merasa bersalah. Korban mengalah meski tidak salah. Korban mengejar mereka, meminta maaf. Korban merasa takut ditinggalkan. Silent treatment membuat pelaku merasa memiliki kekuasaan emosional. Mereka tahu bahwa dia mereka menciptakan kecemasan, ketidakpastian, dan rasa tidak aman. Inilah yang disebut sebagai manipulasi pasif-agresif. Dalam hubungan romantis, perilaku ini bisa menjadi tanda awal relationship abuse, kekerasan dalam hubungan. 4. Ketakutan terhadap konflik. Tidak semua pelaku silent treatment bermaksud jahat. Banyak yang menggunakan diam sebagai pelarian karena mereka tidak bisa menghadapi konflik secara terbuka. Hal ini biasanya muncul pada orang-orang yang merasa cemas ketika harus berbicara, takut ditolak, takut membuat masalah makin besar, memiliki trauma ketika dulu membuka suara lalu disalahkan. Karena itu, diam dianggap sebagai cara paling aman untuk melindungi diri. Sayangnya, cara ini justru menempatkan pasangan atau orang lain dalam ketidakpastian yang menyakitkan. 5. Ego yang tinggi dan terlalu menjaga harga diri. Beberapa orang tidak mau mengakui kesalahan. Diam digunakan sebagai bentuk kebanggaan diri karena mereka merasa, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Biarkan dia sadar sendiri. Kalau dia sayang, dia akan mencari aku. Orang dengan ego tinggi lebih memilih diam daripada mengakui kesalahan sekecil apapun. Mereka merasa berbicara atau meminta maaf adalah bentuk kelemahan. Dan dia membuat mereka merasa menang. 6. Merasa menjadi korban. Ada pula tipe pelaku yang merasa dirinya korban, bukan pelaku. Setiap kali terjadi perbedaan pendapat, mereka langsung merasa tersakiti dan memilih diam untuk mendapatkan simpati atau perhatian. Ini biasanya berkaitan dengan kepekaan emosional berlebihan, luka batin yang belum sembuh, ketakutan kehilangan, rasa rendah diri tersembunyi. Dia menjadi cara untuk membuat orang lain merasa bersalah, meski tidak ada yang salah. 7. Sikap dewasa yang belum terbentuk.
Banyak orang dewasa usia biologis, tetapi tidak dewasa secara emosional. Mereka tidak mampu berdiskusi, menerima kritik, atau menyampaikan perasaan dengan tenang. Silent treatment jadi cara mereka menghindari kedewasaan. Ini sering terlihat pada hubungan di mana salah satu pihak tidak bisa menerima perbedaan, selalu ingin menang, tidak siap menghadapi diskusi sulit, tidak mau mendengar pendapat orang lain. Tanpa kedewasaan emosional, silent treatment menjadi pola yang terus berulang. Silent treatment muncul dari berbagai penyebab: trauma masa kecil, ketidakmampuan mengelola emosi, keinginan mengontrol, ego yang berlebihan, hingga rasa takut menghadapi konflik. Apapun penyebabnya, silent treatment tetap berdampak buruk pada hubungan dan kesehatan mental. Dampak silent treatment pada korban. Silent treatment mungkin terlihat sederhana, hanya diam. Namun, efeknya terhadap kondisi emosional dan psikologi seseorang bisa sangat dalam dan menyakitkan. Ketika seseorang yang kita percaya, sayangi, atau anggap penting tiba-tiba mendiamkan kita tanpa penjelasan, tubuh dan pikiran meresponnya sebagai ancaman terhadap rasa aman. Inilah sebabnya silent treatment dianggap sebagai salah satu bentuk kekerasan emosional yang paling halus tetapi paling merusak. 1. Overthinking berlebihan. Dampak pertama dan paling umum adalah overthinking, atau berpikir berlebihan. Korban sering merasa bersalah dan bertanya-tanya tentang apa yang salah. Mereka mulai menganalisis setiap detail interaksi terakhir. Apa kata-kataku menyinggung? Apakah aku melakukan kesalahan? Kenapa dia diam? Apa aku tidak cukup baik? Kondisi ini membuat pikiran terus bekerja tanpa henti. Tubuh menjadi tegang, tidur terganggu, dan korban mulai kehilangan ketenangan. Overthinking inilah yang membuat silent treatment begitu efektif sebagai alat manipulasi. Korban menghukum dirinya sendiri melalui pikirannya. 2. Munculnya rasa takut ditinggalkan. Tidak semua orang mampu menghadapi ketidakpastian. Ketika hubungan menjadi dingin secara tiba-tiba, korban sering merasa bahwa diam tersebut adalah tanda hubungan akan berakhir. Ketakutan ini cenderung lebih kuat pada orang yang pernah dikhianati, orang dengan trauma masa kecil, orang yang insecure, tidak aman secara emosional. Diam yang berkepanjangan memicu kecemasan tentang kehilangan. Korban menjadi takut mengungkapkan pendapat, takut membuat kesalahan, bahkan takut bersikap apa adanya. 3. Menurunnya kepercayaan diri. Ketika seseorang didiamkan tanpa alasan, tanpa penjelasan, tanpa komunikasi, korban mulai merasa bahwa dirinya tidak penting, tidak layak diperhatikan, atau tidak cukup berharga untuk diajak bicara. Rasa tidak berharga ini perlahan mengikis kepercayaan diri. Korban bisa mulai berpikir, "Aku tidak pantas dicintai. Aku selalu salah. Aku tidak penting baginya." Rasa rendah diri yang muncul dari silent treatment bisa bertahan lama, bahkan setelah hubungan berakhir. 4. Ketergantungan emosional. Silent treatment sering menyebabkan pola hubungan yang tidak sehat, di mana korban menjadi sangat bergantung secara emosional kepada pelaku. Karena korban ingin menghindari diam, berikutnya, mereka selalu mengalah. Minta maaf meski tidak salah. Berusaha menyenangkan pelaku berlebihan. Takut menyuarakan perasaan. Pelaku tanpa sadar, atau sengaja, memiliki kuasa emosional atas korban. Ketergantungan ini berbahaya karena korban merasa hubungan tidak seimbang tetapi tidak bisa meninggalkannya. 5. Stres dan gangguan psikologis. Pengabaian emosional memicu stres kronis. Tubuh melepaskan hormon stres secara berlebihan, menyebabkan sakit kepala, susah tidur, sesak napas, nafsu makan menurun, jantung berdebar, sulit berkonsentrasi. Jika silent treatment sering terjadi, korban bisa mengalami gangguan psikologi seperti kecemasan, anxiety, depresi ringan hingga berat, trauma emosional, rasa takut berkomunikasi. Diam yang digunakan sebagai hukuman meninggalkan bekas luka yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. 6. Terganggunya rasa aman dalam hubungan. Hubungan sehat membutuhkan komunikasi, keterbukaan, dan rasa aman. Silent treatment mencuri semuanya. Korban tidak tahu kapan pelaku akan kembali bicara, apa kesalahannya, atau bagaimana memperbaiki keadaan. Hubungan menjadi tidak stabil. Akibatnya, korban merasa berjalan di atas kulit telur. Takut memulai percakapan. Tidak berani mengemukakan perasaan.
Selalu waspada terhadap reaksi pelaku. Hubungan pun menjadi dingin, penuh ketakutan, dan tidak nyaman. 7. Hilangnya kepercayaan. Kepercayaan tidak hanya rusak ketika seseorang berbohong atau selingkuh. Pengabaian pun dapat menghancurkannya. Ketika pelaku lebih memilih diam daripada berkomunikasi, korban merasa tidak dianggap sebagai partner yang setara. Pelan-pelan, korban merasa tidak bisa lagi percaya bahwa hubungan dapat bertahan. Ketika silent treatment menjadi pola, korban akhirnya bertanya, kalau ada masalah, apa dia akan selalu lari? Kalau dia marah nanti, apakah aku akan diabaikan lagi? Kepercayaan yang rusak seringkali sulit dipulihkan. 8. Trauma jangka panjang. Dampak paling berat dari silent treatment adalah trauma psikologis. Trauma ini bisa terbawa ke hubungan berikutnya, misalnya takut ditinggalkan, takut diam, takut konflik, langsung panik kalau pesan tidak dibalas, merasa harus menyenangkan semua orang. Korban menjadi terlalu sensitif terhadap perubahan kecil dalam hubungan karena pengalaman, dihukum dengan diam, pernah melukai mereka sangat dalam. Silent treatment bukan tindakan sepele. Diam yang digunakan sebagai hukuman dapat merusak kepercayaan diri, menciptakan kecemasan, memicu stres, menghancurkan rasa aman, dan menimbulkan trauma jangka panjang. Untuk memahami bagaimana bertahan dan menghadapi perilaku ini, kita perlu masuk ke bagian berikutnya, cara menghadapi silent treatment dengan sehat dan tegas. Cara menghadapi silent treatment. Menghadapi silent treatment bukanlah perkara mudah. Diam yang diberikan seseorang entah pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja dapat membuat kita merasa kecil, bingung, bahkan kehilangan arah. Namun, kita tetap memiliki pilihan untuk meresponsnya dengan cara yang sehat, tegas, dan tidak merugikan diri sendiri. Silent treatment tidak bisa diselesaikan dengan memohon-mohon atau menyerahkan kendali emosional. Yang bisa kita lakukan adalah membangun batasan, menjaga diri, dan berkomunikasi secara dewasa. Berikut adalah langkah-langkah paling efektif untuk menghadapi silent treatment. 1. Tetap tenang dan jangan bereaksi berlebihan. Hal paling sulit ketika didiamkan adalah mengendalikan reaksi. Secara natural, kita ingin segera memperbaiki keadaan, mencari pelaku, mengirim puluhan pesan, atau meminta maaf meski tidak tahu kesalahannya. Namun, respon seperti ini justru membuat pelaku merasa semakin berkuasa. Sikap terbaik adalah tetap tenang. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri bahwa mereka bukan definisi nilai dirimu. Menenangkan diri bukan berarti pasrah, ini adalah bentuk menjaga martabat. Ketika kamu tenang, kamu punya kendali atas pikiran dan tindakan. Dan dari situlah solusi yang sehat bisa mulai dibangun. 2. Beri ruang seperlunya, tetapi jangan biarkan berlarut-larut. Ada kondisi di mana seseorang memilih diam bukan untuk menghukum, melainkan untuk menenangkan diri. Jika diam hanya berlangsung beberapa jam atau 1 hari dengan tanda-tanda jelas bahwa mereka butuh ruang, kamu dapat menghormati itu. Namun, jika diam berubah menjadi mengabaikan dalam waktu lama, tidak memberi penjelasan, menghilang, mengabaikan kebutuhan komunikasi dasar, maka itu bukan lagi butuh waktu. Itu silent treatment. Kamu boleh memberi ruang, tetapi berikan dengan batasan waktu sehat. Misalnya, aku menghormati kalau kamu butuh waktu sendiri. Nanti kalau kamu siap bicara, beritahu ya. Dengan begitu, kamu tetap menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan pola manipulatif berulang. 3. Bangun komunikasi asertif, bukan emosional. Ketika waktu sudah tepat, sampaikan perasaanmu dengan bahasa yang jelas, tenang, dan tidak menyudutkan. Komunikasi asertif adalah cara terbaik untuk menyampaikan batasan tanpa menyulut konflik baru. Contohnya, aku merasa terluka ketika kamu memilih diam tanpa memberitahu apa yang salah. Aku ingin kita saling bicara agar masalah tidak semakin besar. Atau, aku menghargai kamu, tapi mendiamkan aku membuatku merasa tidak dihargai. Kalau ada yang mengganggu, ayo kita bicarakan baik-baik. Perhatikan 3 poin penting dari komunikasi asertif. Jelas, jujur, tidak menyerang. Fokus pada perasaan, bukan menyalahkan. Asertivitas membuatmu terlihat dewasa, percaya diri, dan tidak mudah dimanipulasi. 4. Tetapkan batasan, boundaries, untuk melindungi diri. Batasan diperlukan untuk mencegah silent treatment menjadi pola berulang. Jika kamu tidak menetapkannya, pelaku akan merasa bebas melakukannya kapanpun mereka mau.
Batasan bisa diberikan dengan tegas tetapi sopan, aku tidak bisa menerima perlakuan diam berkepanjangan. Jika kamu marah, beritahu aku agar kita bisa menyelesaikannya dengan komunikasi. Atau, kalau ada masalah, aku siap mendengarkan. Tapi jika kamu memilih silent treatment, aku akan fokus pada diriku dulu. Batasan adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Bukan untuk menghukum pelaku, tetapi untuk menjaga kesehatan emosimu. 5. Jangan mengemis perhatian. Banyak korban silent treatment terjebak dalam pola mengejar pelaku agar mau kembali bicara. Mereka berulang kali meminta maaf meski tidak salah, menulis pesan panjang, mencoba menghubungi lewat banyak cara, menunggu dengan cemas. Namun, semakin kamu mengejar, semakin besar peluang pelaku menggunakan diam sebagai senjata. Mengemis perhatian hanya membuat posisi emosionalmu semakin lemah. Ambil langkah mundur. Fokus pada aktivitasmu. Tunjukkan bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh kehadiran atau kepergian seseorang. 6. Fokus pada diri sendiri dulu. Ketika seseorang mendiamkanmu, itu adalah waktu terbaik untuk memperhatikan kesehatan emosimu. Gunakan waktu ini untuk melakukan hobi, mengurus pekerjaan, merawat diri, bertemu orang yang mendukungmu, membaca dan mengembangkan diri. Dengan fokus pada diri, kamu tidak memberikan pelaku kekuatan untuk mengendalikan emosimu. 7. Pertimbangkan konseling jika hubungan penting. Jika silent treatment muncul dalam hubungan jangka panjang misalnya dalam pernikahan atau keluarga dekat, terapi atau konseling bisa menjadi solusi. Ada kemungkinan besar pelaku melakukan silent treatment karena tidak punya keterampilan komunikasi emosional. Dengan konseling, kedua pihak belajar cara bicara yang sehat. Batasan emosional diperjelas. Pola buruk dapat diperbaiki. Konflik dapat dikelola tanpa pengabaian. Tidak ada salahnya meminta bantuan profesional untuk memperbaiki hubungan yang layak diperjuangkan. Menghadapi silent treatment membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan ketenangan. Kamu harus mampu menjaga harga diri sekaligus memberi ruang sehat tanpa menyerah pada manipulasi. Dengan komunikasi asertif dan batasan yang jelas, kamu bisa menghentikan pola ini sebelum menyakitimu lebih dalam. Cara menyembuhkan diri dari luka silent treatment. Menjadi korban silent treatment bukan hanya sekadar pengalaman tidak menyenangkan. Ia sering meninggalkan luka emosional yang dalam luka yang tidak terlihat, tetapi terus terasa. Pengabaian yang berulang, ketidakpastian, dan rasa tidak dihargai dapat merusak pandangan kita terhadap diri sendiri dan hubungan. Karena itu, proses penyembuhannya memerlukan waktu, kesadaran diri, dan langkah-langkah terarah untuk memulihkan kepercayaan diri yang mungkin telah runtuh. Berikut adalah cara untuk benar-benar pulih, bukan sekadar melupakan. 1. Akui bahwa kamu terluka. Langkah pertama dalam penyembuhan adalah pengakuan. Banyak orang yang diperlakukan dengan silent treatment berusaha untuk kuat, seolah-olah mereka tidak merasa sakit. Tetapi luka emosional tidak hilang hanya dengan pura-pura tidak merasakannya. Akui bahwa kamu terluka. Kamu bingung. Kamu merasa tidak dihargai. Kamu kecewa. Mengakui rasa sakit bukan kelemahan, itu langkah awal menuju pemulihan. 2. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Silent treatment sering membuat korban berpikir bahwa mereka tidak cukup baik atau mereka pantas diperlakukan seperti itu. Ini adalah dampak manipulasi yang sangat umum. Padahal, seseorang yang benar-benar menghargai hubungan tidak akan mengabaikan komunikasi dan perasaanmu. Tanamkan dalam pikiranmu. Aku tidak bertanggung jawab atas cara orang lain memutuskan untuk bersikap. Mereka tidak menentukan nilai diriku. Menghentikan pola menyalahkan diri sendiri adalah fondasi penting dalam penyembuhan mental. 3. Jaga jarak dari pelaku untuk sementara. Jika silent treatment sering terjadi dan membuatmu lelah secara emosional, menjaga jarak sementara adalah langkah sehat. Bukan untuk membalas, tetapi untuk memberi ruang pada dirimu sendiri agar bisa bernapas. Dengan menjaga jarak, kamu memberi diri kesempatan untuk menenangkan pikiran. Kamu menghindari reaksi emosional yang memperburuk keadaan. Kamu memutus pola manipulatif sementara. Jarak yang sehat membantu kamu memulihkan keseimbangan emosional sebelum membuat keputusan lebih besar mengenai hubungan tersebut. 4. Bangun kembali kepercayaan diri. Silent treatment sering menghancurkan rasa percaya diri karena korban dibuat merasa tidak penting. Mulailah mengembalikan nilai dirimu dengan melakukan hal-hal berikut. Menulis kelebihanmu. Mengingat pencapaianmu.
Melakukan aktivitas yang membuatmu merasa hidup. Dikelilingi oleh orang-orang yang menghargaimu. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengembalikan keyakinan bahwa kamu layak didengar, layak dihargai, dan layak dicintai dengan cara yang baik. 5. Ceritakan pada orang yang kamu percaya. Berbagi cerita mengenai apa yang kamu alami dapat memberikan kelegaan emosional yang besar. Kamu tidak perlu menceritakan semuanya pada banyak orang, satu orang yang benar-benar peduli sudah cukup. Ketika kamu menceritakan pengalamanmu, kamu merasa tidak sendirian. Kamu mendapat sudut pandang baru. Kamu bisa menilai situasi dengan lebih objektif. Kadang-kadang, kata-kata sederhana seperti, "Aku mengerti perasaanmu," sudah cukup untuk mengurangi beban yang kamu pikul. 6. Pelajari pola hubunganmu. Penting untuk memahami pola hubungan yang kamu jalani. Silent treatment biasanya bukan masalah tunggal, tetapi bagian dari pola yang lebih besar, misalnya. Pelaku sulit berkomunikasi. Pelaku memanipulasi secara halus. Hubungan tidak seimbang. Kamu terlalu banyak mengalah. Analisis ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk memahami dinamika yang terjadi. Dengan begitu, kamu dapat lebih mudah menentukan langkah jangka panjang, memperbaiki hubungan atau meninggalkannya. 7. Bangun batasan baru yang lebih sehat. Setelah mengetahui pola hubungan, waktunya membuat batasan baru. Jika kamu terus menerima silent treatment tanpa batasan yang tegas, perilaku itu akan terus berulang. Batasan dapat berupa: aku tidak bisa menerima pengabaian sebagai cara menyelesaikan masalah. Jika ada konflik, mari kita bicarakan dengan baik. Aku butuh komunikasi yang jelas dalam hubungan. Batasan bukan untuk mengontrol orang lain, tetapi untuk menjaga harga dirimu. 8. Maafkan untuk diri sendiri, bukan untuk pelaku. Maaf adalah proses penyembuhan, bukan pembenaran. Kamu tidak harus langsung memaafkan pelaku. Maaf berarti melepaskan beban emosional yang menghentikan langkahmu. Namun ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti membiarkan diri disakiti lagi. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak hidup dalam luka. Maaf adalah hadiah untuk dirimu sendiri. 9. Pertimbangkan bantuan profesional jika luka terlalu dalam. Jika silent treatment membuatmu merasa cemas berlebihan, depresi, atau trauma, tidak ada salahnya berbicara dengan psikolog. Terapi bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa kamu menghargai kesehatan emosionalmu. Profesional dapat membantumu memahami sumber luka, membangun pola komunikasi sehat, mengembalikan rasa aman, memulihkan kepercayaan diri yang hilang. Penyembuhan dari silent treatment membutuhkan waktu. Namun dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari mengakui luka, berhenti menyalahkan diri, menetapkan batasan, hingga membangun kembali kepercayaan diri, kamu dapat menata kembali kesehatan emosimu. Ingatlah, kamu layak dicintai dengan komunikasi yang jujur, bukan dengan pengabaian. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.